Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arah juang dimanapun kalian berada, lanjut ya. Kita ketemu lagi. Ini kita sudah hampir sampai di ujung-ujung video pembahasan soal Pak Jenderal yang membeberkan soal kesesatan LDII. Saya harus hormat dan kagum lah dengan Pak Jenderal ini. Ya, moga-moga Pak Jenderal menyaksikan juga video ini bahwa dia yang saya bahas di video saya. Saya berterima kasih juga dengan adanya Pak Jenderal seperti ini, orang yang punya posisi penting pernah punya posisi penting di LDII, kemudian keluar dan membeberkan segala isi dapur dari LDII. Dan akhirnya bisa menjadi bahan edukasi dan pembelajaran untuk kita semua, sekaligus menjadi bahan motivasi untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih ada di dalam LDII untuk kemudian berpikir lagi, apa alasan tetap bertahan di LDII, apa alasan tetap mempertahankan pemahaman takfiri seperti itu, apa alasan mempertahankan model kesesatan aliran seperti itu. Kenapa tidak keluar kemudian menghirup udara segar, berbaur dengan siapa saja tanpa harus mengkafirkan orang lain, berbaur dengan siapa saja, bahkan untuk orang-orang yang berbeda agama dengan kita mampu berbaur kemudian toleran, hidup dengan damai, menjalani Islam yang rahmatan lil alamin. Kan itu poinnya itu, kita hidup jangan tertekan seperti itu. Ini di beberapa pengakuan termasuk mungkin Pak Jenderal ini, termasuk Haja Herani, termasuk beberapa orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa banyak orang-orang yang terlibat di dalam LDI itu merasa tertekan dengan model pengaturan agama menurut LDI seperti ini, yang takfiri lah, yang mengatur banyak hal, bahkan sampai persoalan pernikahan apa dan lain sebagainya itu diurusi sama imam besar mereka. Nah gitu ya. Jadi ini part ke-7 sahabat-sahabatku, kita sudah masuk di part ke-7. Kita mau dengarkan dulu bagaimana sih dan apa sih yang bisa kita bahas di keterangan Pak Jenderal di part 7 ini. Apakah ada sesuatu yang menarik? Tentu saja ada yang menarik. Kita dengarkan dulu ya. Marilah yang masih di dalam keluar, itu jangan mau dibodohin. Terus terang aja, jangan mau dibodohin kita. Keluar aja, keluar, bebas kita. Bebas mau sholat di mana, masjid di luar. Baru bisa sholat di masjid Kebayoran ini bagus. Kebayoran di Bintaro ini masjidnya baru bagus, harum. Waduh, nggak kalah deh. Sholat di masjidnya Hakim di Cipakus 1, wah bagus. Jangan kira masjid di luar itu jelek. Bagus bagus kayak istana semua. Dan di situ dingin, sejuk, enak gitu loh. Dan nggak dipelirikin orang, di ini saling curiga. Sholat di tempat itu. Terus kemudian setiap kali di situ ragu-ragu, kalau kurang aja takut-takut dipel nanti. Dipel. Dulu intensif sekali, sekarang mulai agak menurun di pel-pelnya. Ada kita sholat di situ, keluar dipel karena najis. Oke, menarik. Kayaknya menarik ini di part ke-7 ini menarik. Ada beberapa poin yang saya tangkap dan kayaknya menarik untuk kita bahas. Silakan berkomentar ya sahabat-sahabat nantinya setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, apa yang saya ulas kalian sepakatkah atau tidakkah? Nah gini, kalau misalnya sahabat-sahabat yang mengikuti video saya sebelumnya yang membahas soal kesesatan LDI, 14 butir kesesatan LDI menurut Muhammadiyah, di situ saya jelaskan ada satu poin yang menjelaskan bahwa jamaah LDII itu tidak sembarangan sholat di tempat atau di masjid, apalagi ketika misalnya imamnya bukan mereka, bukan dari kelompok mereka. Itu satu. Yang kedua, ketika misalnya orang lain dari luar masuk ke masjidnya mereka sholat, pasti akan dipel. Ya sama, keterangan dari Pak Jenderal juga mengatakan bahwa kita dianggap najis. Itu yang kedua. Nah, itu kira-kira yang menarik untuk kita ulas ya, untuk kita bahas. Karena sinkron dengan apa yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Soal kesesatan LDII pada persoalan ibadah itu. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan soal mereka tidak mau diimami oleh orang
di luar dari kelompok mereka, dan ternyata terkonfirmasi bahwa Pak Jenderal juga mengatakan hal yang serupa. Pak Jenderal tadi memberikan seruan ajakan yang sudah sesat, yang tersesat di LDII, kemudian sudah muak, kemudian sudah tahu segala hal tentang kesesatan LDII, ya buru-buru keluar. Kalau kata Pak Jenderal, jangan mau dibodoh-bodohi. Nah gitu, berarti Pak Jenderal paham bahwa selama beliau masuk di LDII, berkecimpung di LDII, segala yang dia dapati adalah bentuk pembodohan dari Islam Jamaah LDII, gitu. Sehingga beliau menyerukan untuk saudara-saudara kita yang masih ada di dalam, cepat-cepatlah keluar. Nah, ini kan kelompok LDII tertutup pada persoalan ibadah. Mereka tidak suka berdiskusi, mereka tidak suka menerima saran. Kalau mereka beribadah harus di tempatnya mereka sendiri, ada masjid sendiri. Termasuk di daerah saya yang dijelaskan sama Pak Jenderal tadi, itu persoalan kita masuk di lokasi ibadahnya mereka, di masjidnya mereka, itu pasti akan dipel. Jejak langkahnya kita, tempatnya kita sujud, ibadah, sholat di situ, itu dipel. Itu terkonfirmasi menurut Pak Jenderal juga kita dianggap najis. Kalau di video-video sebelumnya juga saya mengatakan seperti itu. Posisinya kita seperti seperti kayak babi lah, seperti kayak anjing mungkin. Itu ya. Dianggap najis kita. Sampai orang yang hanya mau ibadah pun itu dianggap najis. Bayangkan. Orang yang mau ibadah saja di masjidnya mereka itu dikatakan najis. Lah bagaimana dengan orang-orang yang tidak ibadah? Kita saja yang Islam, sekalipun kita bukan orang LDII, dianggap kafir. Lah bagaimana dengan orang yang berbeda agama dengan mereka? Kan lucu. Kita saja yang Islam keluar, kita saja yang Islam, misalnya saya orang LDII, keluar dari jamaah LDII dianggap murtad. Lah bagaimana dengan orang yang keluar agama? Pindah ke agama lain, namanya apa kalau begitu? Jadi tidak masuk akal. Betul kata Pak Jenderal, ini organisasi aliran yang tidak jelas sebenarnya. Landasannya tidak jelas, patokan keilmuannya di mana, landasannya dia apa. Saya pikir tidak ada di Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Tidak ada juga hadis yang mengatakan seperti itu. Kecuali dia mempelesetkan tafsiran Al-Quran, dia mempelesetkan hadis-hadis. Ya mungkin saja itu landasannya mereka, tapi kan kita tidak tahu. Nah gitu ya, itu ya saya anggap menarik untuk kita ulas di part 7 ini. Kita ketemu di part selanjutnya, di part terakhir ya. Jadi part 8 kita akan membahas apa lagi ya nantilah. Semoga lebih menarik dari apa yang kita bahas di part 7 ini. Mungkin itu akhir kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.